Hai. Sebenarnya ini perjalanan pulang ke Jogja. Tapi kalau langsung ke Jogja dari Bandung udah biasa kan. Kita malam ini mau nyobain perjalanan yang nggak biasa dari Bandung menuju ke Yogyakarta. Nah, etapa yang pertama seperti biasanya ya, saya naik lokal Bandung Raya dari Cimindi untuk menuju ke stasiun Kiara Condong dulu. Nanti dari sana kita akan nyambung lagi. Sudah lewat jam setengah 11 malam saat saya berada di stasiun Cimindi untuk memulai perjalanan kali ini. Perhatikan jalur 2 dari arah barat akan segera masuk ke lokal Bandung Raya tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Udah naik lokal Bandung Raya. Keretanya nyaris kosong, cuman ada 1-2 penumpang. Soalnya ini kereta terakhir yang dari arah Cimindi menuju ke Kiara Condong. Jadi ini tujuan akhirnya kalau nggak salah memang Kiara Condong aja, nggak sampai Cicalengka. Naik kereta malam-malam. Gak sampai setengah jam, kereta yang saya naiki tiba di stasiun Kiara Condong yang merupakan stasiun transit yang pertama. Dari stasiun Kiara Condong, saya akan melanjutkan perjalanan. Nah, perjalanannya kemana? Kalau naik Kutojaya Selatan udah pernah, naik Kahuripan juga udah pernah. Nah, saya mau naik Serayu tujuan Purwokerto. Udah pernah sih. Tapi biasanya saya naik Serayu siang ya dari stasiun Kiara Condong. Sekarang mau naik Serayu malam. Besok pagi saya akan tiba di stasiun Purwokerto. Etapa yang kedua, Kiara Condong Purwokerto dengan kereta api Serayu malam. Berhubung kereta api Serayu termasuk kereta api jarak jauh, maka kita harus memenuhi persyaratan sudah divaksin, membawa surat negatif hasil pemeriksaan antigen atau PCR, memakai masker, dan dihimbau untuk memakai pakaian pelindung lengan panjang.
selama duduk, penumpang yang naik dari Kiara Condong sudah langsung mendapatkan satu paket hell ticket. Kereta api Serayu yang saya naiki malam ini menggunakan armada tahun 1994 dengan nomor urut yang pertama. Kereta ekonomi ini memiliki formasi kursi 2-3 dan masing-masing saling berhadapan dengan sandaran khas yaitu tegak lurus. Memiliki total kapasitas sebanyak 106 penumpang, tetapi masih dibatasi sebanyak 80% selama masa pandemi. Oh iya, keretanya sudah berpenyejuk udara dan memiliki bagasi kabin di sebelah atas. Nah, untuk jarak antar kursi, ya minimalis lah ya kereta ekonomi, apalagi kalau di depan kita ada penumpang yang lain. Tepat pukul 00:21 kereta api Serayu diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong. Oh iya, hampir ketinggalan. Di sini disediakan meja kecil di dekat jendela dan di bawahnya tersedia power outlet, tapi nggak boleh buat nyolokin mesin cuci ya. Tiba lebih awal 2 menit, kereta api Serayu sudah sampai di stasiun Cipendei. Seluruh kereta di lintas ini wajib berhenti di stasiun Cipendei untuk pengecekan rangkaian, terutama di bagian pengereman.
lumayan sempat tertidur. Nggak biasanya ya saya bisa tidur di kereta ekonomi, tapi nggak tahu, seneng banget bisa agak tertidur sedikit. Dan bangun-bangun tadi udah meninggalkan Sidareja. Bangun-bangun ternyata di luar sudah mulai terang, jadi akan menikmati 2 jam terakhir di kereta Serayu, dan 2 jam terakhirnya bisa melihat pemandangan di luar. Selamat pagi. Seperti biasa ya, kalau pagi-pagi hasrat ingin pipis itu lumayan tinggi. Jadi ayo sekalian saya ajak melihat toilet di kereta api Serayu. Satu hal yang paling penting adalah memastikan pintunya sudah terkunci. Jangan sampai kayak gini ya. Dan di dalam sini terdapat wastafel kecil, dispenser sabun, tisu gulung, tempat sampah, kloset duduk, dan tombol flashnya ada di situ. Di perjalanan stasiun Kroya, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Masih mencatatkan waktu kedatangan lebih awal 2 menit, kereta api Serayu sudah sampai di stasiun Kroya. Kita udah di stasiun Kroya, dan seperti biasa rutinitas kereta api Serayu itu di stasiun Kroya akan pindah posisi lokomotif kayak di Cikampek ya. Nanti kita akan mengarah ke barat, barat atau utara? Barat lah ya. Anggap aja ke barat menuju ke Purwokerto. Nanti yang bagasi ini tadinya di paling belakang akan menjadi di paling depan. Persiapan penyambungan lokomotif dinas Serayu menuju arah Purwokerto. Jadi posisi long hood ya, seolah-olah kayak nanti mundur berarti lokomotifnya. Lokomotif CC 20312 Depo Induk Purwokerto LH Brutal siap membawa Serayu menuju tujuan akhirnya di Purwokerto. Sudah tersambung dengan sempurna.
Seru ya, dengar suara mesinnya CC203, mantep banget. Kereta api Serayu akan pulang berdiri di stasiun Tujuanada, stasiun Purwokerto. Sekitar pukul 7:24, kereta api Serayu tiba dengan selamat di Purwokerto yang menjadi stasiun transit kedua. Dari Purwokerto saya akan melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Jadi ini adalah etape terakhir ya. Dari Purwokerto saya akan menggunakan kereta api Ranggajati di tarif khusus eksekutif seharga Rp85.000 saja. Kalau nggak salah kelas bisnisnya Rp75.000. Tapi karena bedanya cuma Rp10.000, ambil aja lah ya kelas eksekutif. Dan ini dia etape terakhir perjalanan kita kali ini. Meskipun jarak Purwokerto-Jogja tidak terlampau jauh, tetapi kereta yang akan kita naiki ini termasuk kereta api jarak jauh. Makanya syaratnya juga masih mengikuti ketentuan persyaratan naik kereta api jarak jauh. Ini ruang tunggu di area luar. Dulu waktu naik Kertanegara sempat kesini ya. Kita coba masuk lagi. Nah, di sini ruang tunggunya baru, bersih dan lebih leluasa. Kayak di bandara sini. Yang punya baby bisa diajak main jungkat-jungkit perosotan di sini tuh.
Di perjalanan kali ini saya mendapatkan armada eksekutif tahun 2010 nomor urut yang kelima dengan eksteriornya yang khas berjendela ala-ala pesawat. Kereta eksekutif ini memiliki total kapasitas 50 penumpang yang masih tetap dibatasi sebanyak 80% selama masa pandemi. Oh iya, formasi kursinya dua-dua ya. Rupanya kursinya sudah diganti menjadi serupa seperti eksekutif stainless steel. Di sebelah atas penumpang tersedia bagasi kabin dengan model yang tertutup. Oh iya, kebetulan di belakang saya tersedia rak bagasi untuk menampung koper dengan dimensi yang lebih besar. Sandaran kaki atau footrestnya mampu memberikan kenyamanan ekstra, terlebih karena dapat diatur ketinggiannya sesuai selera. Kereta ini juga dilengkapi dengan meja kecil di sisi dekat jendela serta power outlet dengan susunan vertikal. Tapi nggak boleh buat nyolokin kulkas 2 pintu loh ya. Dan sayang sekali lampu baca di kereta ini rupanya sudah meninggal guys. Sebenarnya ini K1 tahun 2010 itu ex Argo Jati ya. Dulu tuh nyaman banget, suspensi halus, adem, pintu otomatis, kursinya empuk. Tapi sudah berubah sekarang, kursinya udah kayak stainless steel, pintunya manual. Aduh. Rangga Jati udah berangkat dari Purwokerto setelah semalaman naik ekonomi. Terus tiba-tiba duduk di eksekutif itu rasanya maknyus banget. Aduh, langsung ces di hati. Meskipun naik ekonominya berapa ya, 7 jam kali ya. Terus ini nanti Rangga Jatinya cuman sekitar 2,5 jam. Tapi nggak apa-apa deh. Aduh, namanya naik eksekutif itu memang enak ya. Dan saya sudah di eksekutif 5, eksekutif terakhir, paling dekat dengan kereta makan kalau dari arah Cirebon ya perjalanannya ini. Di kursi single seat favorit saya paling belakang, beruntung banget saya dapat belakang ini. Wah, mantap. Semalam di Serayu juga paling belakang, ini di Rangga Jati juga paling belakang. Etapa terakhir ini harus berkesan pokoknya ya. Sampai Jogja nanti turun dari kereta eksekutif. Oh iya, waduh, papasan apa ini? Sambung gali kali ya? Baru mau ngomong langsung bus lewat. Baru ingat, tarif khusus ini bisa dibeli di loket maupun di aplikasi KAI Akses mulai 2 jam sebelum keberangkatan ya. Tapi nggak 2 jam banget sih. Tadi kayaknya saya dapat sekitar 1,5 jam. Dan karena ini kereta api jarak jauh, tetap harus menyertakan syarat-syarat perjalanan kereta api jarak jauh ya, antigen dan lain-lainnya. Kemarin ada yang nanya antigen itu berlaku berapa lama, terus apakah bisa dipakai bolak-balik naik kereta. Nah, antigen itu berlaku 1 kali 24 jam ya sejak jam pemeriksaan, dan itu boleh dipakai bolak-balik naik kereta berapa kali juga boleh, silahkan selama masih dalam waktu masa aktifnya lah ya, katakanlah masa aktifnya 1 kali 24 jam itu. Dan apalagi ya, oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, saya sudah pernah bikin trip reportnya Rangga Jati yang versi kelas bisnis. Siapa tahu teman-teman butuh referensi, silahkan klik link di atas ya.
Di perjalanan kali ini jadinya saya mampir 2 kali di stasiun Kroya. Berhubung kereta eksekutif 5 berdekatan dengan kereta restorasi, akhirnya saya menyempatkan diri untuk mampir. Niatnya sih pengen beli teh ya, tapi sayangnya stok teh premiumnya sudah habis. Jarang-jarang kan di kereta makan. Maaf ya, terima kasih. Berhubung gak banyak pilihan, akhirnya pilihan saya jatuh kepada wedang uwuh. Lumayanlah untuk menghangatkan badan. Oh iya, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa saya naiknya dari stasiun Purwokerto, nggak dari stasiun Kroya aja? Toh ujung-ujungnya kan berhenti di Kroya juga. Nah, alasannya karena waktu tunggu dari jeda waktu kereta Serayu ke kereta Ranggajati lumayan lama. Akhirnya daripada gabut, saya mending ikutan jalan aja sampai Purwokerto. Toiletnya dilengkapi tisu gulung, wastafel, dispenser sabun, tempat sampah, kloset duduk, dan tombol flashnya ada di situ. Lumayan lega lah ukurannya. Lokasi kereta api Ranggajati akan tiba di stasiun Kutoarjo. Bagi Anda para pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan stasiun Kutoarjo, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri, periksa dan pelitikan barang bawaan Anda. Pastikan jangan sampai ada yang tertinggal ketika dalam rangkaian. Kami adalah sebutkan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api sampai tujuan pada perjalanan berikutnya. Tiba di Kutoarjo, kita disambut kereta api Bangunkarta yang pada hari itu membawa kereta wisata Nusantara. Oh iya, stasiun Kutoarjo ini menjadi stasiun pemberhentian terakhir sebelum turun di Yogyakarta.
Ya, beberapa menit terakhir sebelum tiba di Yogyakarta, pengalaman naik Ranggajati kali ini ya menyenangkan aja sih. Naik di eksekutif 5, suhu kabin sejuk, dingin, terus apa ya, suspensi masih nyaman tapi memang tidak senyaman dulu. Kemudian kekedapan kabin ini kurang karena pintunya pintu manual ya, pintu geser manual bukan pintu otomatis, jadinya sering kebuka-buka sendiri, jadi berisik. Apalagi saya memang dekat ini ya, dekat pintu. Kemudian apa ya, udah sih senang banget bisa melakukan perjalanan yang luar biasa lagi. Dalam semalam sampai dengan saat ini bisa nyobain 3 kereta sekaligus, 1 kereta lokal dan 2 kereta jarak jauh. Dan kalau dikalkulasikan harganya, jadi saya mengeluarkan uang sekitar 152.000 untuk membeli 3 tiket kereta ya, dari lokal Bandung Raya, kereta Serayu dan kereta Ranggajati. Dan itu ternyata masih lebih murah dibandingkan tiket Lodaya Premium, ekonomi premium pada saat hari keberangkatan yang sama, yang harganya sekitar 180.000. Tapi kalau dibandingkan dengan kereta ekonomi kayak Kahuripan gitu ya, tentu ini lebih mahal. Dan tentu saja perjalanan saya kali ini memang membutuhkan waktu yang lebih banyak ya, karena harus transit di 2 stasiun. Makanya kalau kalian waktunya mepet atau terburu-buru, jangan ikutin deh, nyari yang perjalanan langsung aja ya, dari Bandung Jogja atau dari Kiara Condong ke Lempuyangan. Tapi buat kalian yang nyantai boleh dicoba, ini jadi cara lain saya pulang ke Jakarta. Oke, akhirnya terima kasih buat seluruh kru yang bertugas dan buat teman-teman yang sudah berkenan nonton. Silahkan pilih apapun keretanya, silahkan. Yang penting tetap jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nantikan saya di perjalanan-perjalanan yang seru lainnya. Sampai jumpa. Kami informasi sampai di kereta api Ranggajati akan tiba di stasiun Yogyakarta. Tiba tepat waktu, akhirnya kereta api Ranggajati sudah sampai di stasiun Yogyakarta. Selamat datang di Yogyakarta. Wow.